Pertama itu memang ada konsep yang perlu kita pahami bersama, yaitu bahwa masyarakat kita dan juga termasuk seperti yang disampaikan oleh Bambang Susatyo tadi, bahwa di lokal itu sebaiknya jangan terpengaruh daripada harga internasional. Dan itu memang suatu kebijakan yang baik menurut saya, karena selama ini kita selalu mengikuti harga pasar internasional. Kenapa demikian? Saya melihat itu adalah bagian daripada kearifan lokal. Kalau misalnya kita memiliki perkebunan, katakanlah kebun durian, kita menjual ke tempat lain dengan harga tinggi, tetangga-tetangga kita hanya mencium baunya aja. Kebiasaan kita itu karena kita bukan pebisnis kapitalis, biasanya kita juga ikut sharing kepada teman-teman kita, tetangga kita. Dan ini saya kira yang berlaku, yang tadinya saya antipati dengan konsep itu, tapi setelah saya lihat kearifan lokal kita itu, ya itulah. Nah, jadi jangan kita, intinya adalah konsep yang sudah dijalankan Kemendak itu menjaga agar harga lokal itu tidak sama dengan harga ekspor. Dan situlah pemerintah melakukan sudah berbagai aturan, terakhir itu kan Kemendak 08 2020 yang diberlakukan kepada seluruh turunan sawit ekspor dengan demo, dengan tujuan agar migor itu melimpah ke pasar lokal. Ternyata tidak demikian halnya, kita lihat sampai sekarang. Terus kita coba evaluasi kenapa sebabnya. Kami analisa dari GIMNI adalah banyak eksportir sawit tidak pernah memasuk migor ke dalam negeri. Jadi dia hanya ekspor selalu ini. Kemudian mereka masih mencari pelaku-pelaku domestik, siapa yang biasa menyalurkan industri produk ke pasar lokal. Kemudian kedua, sebaliknya banyak juga produsen migor di dalam negeri yang non eksportir, sehingga mereka tidak punya bahan baku dan mereka stop sekarang. Nah, kita negara kepulauan juga, jangan lupa eksportir itu ada di Sumatera dan Kalimantan. Pasar besar itu dari sana. Sedangkan market kita untuk minyak goreng itu ada di Jawa. Jadi ada sedikit distorsi di sini dalam hal dalam hal saluran distribusi. Jadi penyebab utama itu distribusi masih belum lancar. Kondisi saat ini masih memprihatinkan. Karena hanya sebagian eksportir yang terbiasa masuk ke dalam negeri bisa ke full speed. Sedangkan mereka yang tadinya biasa memasuk ke dalam negeri karena tidak ada kebunnya dan tidak juga eksportir, mereka diam. Jadi ibarat kata satu kolam dipompa oleh 10 pompa air ke dalam yang tadinya selalu penuh. Ya. Tiba-tiba hanya 6 pompa yang berjalan sebagai eksportir dan kebun. Kira-kira demikian gambarannya Mbak Monica. Tadi dikatakan oleh Pak Tovan dari segi pasokan sebenarnya ini aman begitu ya. Lantas mengapa terjadi kelangkaan saat ini? Apakah pure dari masyarakat yang memborong minyak goreng saat ini atau mungkin ada dugaan terjadi praktek mafia di sini Pak Sahat? Ya, terima kasih. Kalau praktek mafia di produksi sawit saya kira tidak. Tapi yang saya lihat ada gejala mafia di hilir, yaitu begitu barang masuk langsung diborong, kemudian disimpan, dijual ke tempat lain. Itu yang terjadi. Karena ya di mana-mana itu banyak yang ngantri, bahkan memborong, anak, cucu, kakek, segala macam ikut juga. Nah ini yang menjadi saya kira karakter kita itu memang kemaruknya kelihatan di situ, itu yang perlu dicegah. Nah tentang tadi sawit memang stok cukup. Seperti yang saya katakan tadi, itu hanya bisa berjalan untuk mereka-mereka yang eksportir. Jadi tadi saya bilang 10 pompa, 6 pompa air itu memang eksportir. Yang 4 pompa ke dalam negeri itu bukan eksportir. Jadi mereka menunggu sawit dengan harga murah, tapi itu tidak dapat. Jadi oleh karena itu bukan soal stoknya cukup atau tidak, persoalannya adalah mereka yang bukan eksportir tidak bisa mendapatkan minyak sawit yang harga dipatok 9.300 itu yang menjadikan jadi macet semua.